Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya atas nama Maria Dua Omi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030011 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-9 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Berikut penjelasan saya. Yang pertama, apa itu teori tes? Untuk memahami kebutuhan teori tes, pertama-tama perlu dipahami sesuatu tentang sifat dasar pengukuran, konstruksi, dan psikologi tes. Weissenhofer mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Bagi Stephen, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Novick dan Torgerson meningkatkan ketepatan definisi Stephen dengan mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada objek diri. Dalam mirip vena psikologi sekolah, tidak mengukur seorang anak tetapi atribut fisik tertentu anak, seperti tinggi atau berat badan, atau atribut psikologis seperti kosakata, perkembangan kematangan sosial, atau pengetahuan tentang penjumlahan dasar. Psikologi secara tradisional diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan atribut yang menjadi ciri perilaku individu di rumah, pekerjaan, sekolah, atau lingkungan sosial yang biasa disebut atribut psikologis. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah produk konsep hipotesis dari imajinasi ilmiah yang diinformasikan dari ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti itu tidak akan pernah bisa dikonfirmasi secara mutlak. Dengan demikian, sejauh manapun konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan terhadap perilakunya. Psikolog ini telah menemukan konstruksi teoritis yang mencakup sejumlah hal serupa perilaku, tetapi menemukan konstruksi tidak sama dengan mengukur konstruksi. Sebelum pengukuran apapun dari konstruksi dapat dilakukan, itu perlu menetapkan beberapa aturan korespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati yang merupakan indikasi sah dari konstruk itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Dalam pendidikan dan psikologi, konstruksi memberikan efisiensi dan metode yang nyaman untuk memberi label sejumlah perilaku serupa. Tanpa itu, konstruksi untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan perilaku atau mostik individu, sebagian besar upaya untuk mengamati fenomena perilaku kompleks akan larut menjadi kekacauan dan kebingungan. Pertimbangan beragam kata, tindakan, dan interaksi yang dapat dilakukan terjadi dalam satu hari di satu ruang kelas. Yang berikut masalah dalam pengukuran konstruksi psikologis. Pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis yang diinginkan yaitu: pertama, seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik untuk pekerjaan pelamar untuk sebuah perusahaan industri. 2. Seorang psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat fisik. Ketiga, guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian panjang. 5. Masalah pengukuran yang umum terjadi pada semua penilaian psikologis yaitu: pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang diterima secara universal. Kedua, pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada contoh-contoh perilaku yang united. Ketiga, pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan. Keempat, kurangnya unit yang terdefinisi dengan baik pada skala pengukuran masih menimbulkan masalah lain. Yang kelima, konstruksi psikologis tidak dapat didefinisikan hanya dalam istilah definisi operasional, tetapi juga harus menunjukkan hubungan dengan konstruksi lain atau fenomena yang dapat diamati. Yang berikut, teori uji sebagai disiplin. Isi kursus dalam teori ujian terutama membahas metode
Untuk yang pertama, memperkirakan sejauh mana masalah ini mempengaruhi pengukuran yang diambil dalam situasi tertentu, dan yang kedua, merancang metode untuk mengatasi atau meminimalkan masalah ini. Tujuan dari kursus dalam teori tes adalah untuk membantu siswa mencari sadar akan model logika dan matematika yang menjadi sadar akan model logika dan matematika yang mendasari praktik standar dalam penggunaan dan konstruksi tes. Kesadaran akan model ini, asumsi dan keterbatasannya harus mengarah pada praktik yang lebih baik dalam konstruksi pengujian dan penggunaan pengujian yang lebih cerdas informasi dalam pengambilan keputusan. Yang berikut, peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka penelitian yang lebih luas dan evaluasi metodologi sangat membantu untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terdiri dari tahapan-tahapan yang terdefinisi dengan baik dan dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana hal itu harus dikendalikan atau diukur selama penelitian. Yang kedua, mengembangkan atau memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh dan mengukur pengamatan pada setiap variabel. Yang ketiga, menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur yang akan digunakan. Yang keempat, mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimental yang akan membayar pertanyaan asli yang akan dijawab. Yang kelima, meringkas data secara matematis dan jika sesuai melakukan statistik tes untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Prinsip teori tes memiliki relevansi terbesar dengan langkah 2-4 dalam proses ini. Yang berikut konsep statistik untuk teori pengujian. Salah satu cara yang mudah dan efisien untuk meringkas dan melaporkan informasi tentang karakteristik kelompok adalah melalui statistik deskriptif. Dalam studi populasi tertentu, karakteristik deskriptif individu mungkin dapat berupa konstan atau variabel. Konstanta adalah karakteristik yang sama untuk semua orang dalam populasi. Yang kedua, tabel dan grafik frekuensi. Pendekatan yang masuk akal adalah menentukan distribusi frekuensi untuk variabel ini. Distribusi frekuensi digunakan untuk menentukan nilai yang terjadi untuk variabel dan seberapa sering setiap nilai diamati. Distribusi frekuensi biasanya dilaporkan dalam bentuk tabel atau grafik. Misalkan X menunjukkan variabel skor tes biologi. Skor yang memungkinkan pada tes nilai X berkisar dari 0 hingga 10 dan terdaftar dari tinggi ke rendah di kolom paling kiri pada tabel. Jumlah penghasilan peserta ujian setiap skor atau frekuensi setiap nilai X dicantumkan dalam kolom mencatat Fx. Kolom ketiga menunjukkan frekuensi kumulatif dari setiap nilai skor. Frekuensi kumulatif adalah jumlah total peserta ujian yang mendapat skor pada atau di bawah yang diberikan nilai X. Yang berikut ukuran variabilitas. 3 ukuran yang paling sering dilaporkan variabilitas adalah kisaran, varians, dan deviasi standar. Namun ukuran variabilitas ini memiliki beberapa sifat yang tidak diinginkan. Pertama, ini ditentukan oleh 2 skor ekstrim yang seringkali dipengaruhi oleh peluang dan kesalahan pengukuran, dan dengan demikian nilai-nilai kisaran mungkin sangat tidak stabil dari satu sampel ke sampel lainnya. Kedua, kisaran tersebut tidak memberikan indikasi tentang bagaimana skor didistribusikan antara nilai-nilai terendah dan tertinggi. Yang berikut perkenalan pada scaling. Pengembangan aturan sistematis dan unit pengukuran yang berarti untuk mengukur pengamatan empiris dikenal sebagai penskalaan. Skala pengukuran untuk fisik atribut dipahami di masyarakat sebagai hal yang paling awal, jadi skala pengukuran adalah ditetapkan ketika kita mendefinisikan himpunan nilai yang mungkin dapat ditetapkan selama proses pengukuran dan dinyatakan aturan penugasan eksplisit.
Yang berikut nomor nyata dan timbangan pengukuran. Bilangan real sistem dapat secara grafis diwakili oleh garis bilangan real, satu kontinu yang dapat dibagi tanpa batas menjadi segmen yang lebih kecil. Pertama, ada asal tetap untuk nilai. Kedua, unit dasar dari sistem bilangan real adalah bilangan 1. Ketiga, ketika dua nilai dari garis bilangan real dibandingkan, nilai-nilai absolut dari bilangan yang terletak paling jauh dari nol dianggap lebih besar karena itu mewakili akumulasi unit yang lebih besar daripada bilangan yang terletak lebih dekat ke nol. Yang berikut, tingkat pertimbangan pengukuran. Stevens mengidentifikasikan 4 tingkat skala pengukuran yang berbeda sejauh mana yang nilainya skalanya mempertahankan properti dari garis bilangan real, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang berikut pendekatan scaling dalam pengambilan uji. Dalam mengembangkan instrumen untuk penilaian pendidikan atau psikologis, tes pengembang sebenarnya terlihat dalam pengujian serangkaian hipotesis tentang skalabilitas dari data yang diperoleh. Dari pengukuran konstruksi yang diusulkan, pertama, hipotesis telah digabungkan secara implisit bahwa konstruksi adalah properti terjadi jumlah yang bervariasi sehingga dapat diukur menggunakan penskalaan yang diusulkan pemerintah pada kontinum unidimensi teoritis. Biasanya ini disebut kontinum psikologis. Kedua adalah pertanyaan tentang properti bilangan real apa nilai skala yang dimiliki kontinum ini. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah. Terima kasih. Selamat siang, Pak.